Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk mengawali kegiatan presentasi kami hari ini, saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Materi yang akan kami tayangkan hari ini adalah hasil diskusi kelompok kami berkaitan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Saya sendiri adalah Ibu Fitrianti dan rekan-rekan kelompok saya antara lain Bapak Julius, Ibu Wilfrida, dan Ibu Evelyn. Di sini terdapat 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Di antaranya, yang pertama berpihak kepada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat inovatif, dan yang kelima kolaboratif. Diharapkan setiap guru penggerak mengimplementasikan kelima nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dan menciptakan profil belajar Pancasila. Selain memiliki nilai, guru penggerak pun memiliki peran antara lain. Yang pertama, guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang keempat, menggerakkan komunitas praktisi. Saya dan rekan-rekan yang lain memilih salah satu peran yang paling menonjol berdasarkan kegiatan yang sering kami lakukan di sekolah. Pertama, saya sendiri adalah Ibu Fitrianti, memiliki peran yang menonjol yaitu mendorong kolaborasi antara guru terkait perkembangan pembelajaran di sekolah. Sementara nilai-nilai yang terkandung dalam peranan saya tersebut adalah kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dari peran dan nilai tersebut merujuk ke kegiatan yang sudah saya lakukan, di mana saya sebagai motivator. Di sini motivator ini saya sebagai panitia dan pengurus inti KKG dalam kegiatan implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang terlaksana di gugus kami, yaitu ada 3 gugus sekecamatan Insana Barat. Selain itu, saya sebagai motivator untuk mendorong rekan-rekan guru dalam membuat asesmen atau penilaian di dalam pembelajaran. Penilaian atau asesmen yang kami buat dalam pembelajaran ini ada 3, yaitu penilaian sumatif, itu yang berkaitan dengan pengetahuan, ada tes tulis dan tes lisan. Yang kedua itu penilaian formatif, yaitu berkaitan dengan keterampilan tentang proyek yang dibuat oleh peserta didik. Dan yang ketiga adalah diagnostik. Diagnostik ini penilaian awal kemampuan anak untuk mengukur kemampuan anak tentang materi yang akan dibahas. Adapun strategi dan penguatan untuk mewujudkan nilai dan peran serta kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya harus berkolaborasi dengan guru, berbagi pengalaman praktik baik. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan. Yang ketiga, saya harus menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara teman sejawat. Dan yang terakhir, saya harus memberikan saran atau solusi yang bisa membangun. Yang berikut adalah Pak Julius. Dia memiliki peran yang menonjol yaitu menjadi coach bagi guru lain dengan nilai yang terkandung di dalamnya yaitu kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Dengan penerapan kegiatan yang beliau lakukan adalah menjadi narasumber pada Diklat Mini tentang pembuatan ATP dan modul ajar kurikulum Merdeka tingkat sekolah. Dan yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam kegiatan lomba baca cerita tingkat sekolah yang diselenggarakan di sekolah beliau. Adapun strategi dan penguatan yang beliau lakukan, yang pertama itu meningkatkan literasi dan mengikuti kegiatan BIMTEK apa saja yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan guru atau teman sejawat. Dan yang ketiga, beliau harus menciptakan strategi baru dalam meningkatkan semangat belajar siswa. Selanjutnya adalah Ibu Wilfrida Abatan.
Dia memiliki peran yang menonjol, yaitu menjadi komunitas praktisi dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam adalah mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Dengan penerapan kegiatan yang beliau lakukan adalah sebagai narasumber dalam penerapan penggunaan media berupa PowerPoint atau PPT dan media pembelajaran. Adapun strategi dan penguatan yang beliau buat yaitu terus mengembangkan keterampilan dalam bidang aktif, khususnya pada media pembelajaran, dan yang kedua, beliau harus memperluas jaringan, dan yang ketiga, mengikuti berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, ada kekuatan nilai yang paling menonjol di sini yang diterapkan oleh beliau adalah nilai mandiri. Ya, di mana melalui penerapan nilai mandiri ini telah membantu beliau dalam memberikan contoh dan teladan dalam melayani peserta didik dengan merdeka belajar dan memiliki kemandirian yang tinggi karena merupakan role model bagi peserta didik. Nilai yang ditanamkan ini lebih terfokus ke peserta didik. Selanjutnya adalah Ibu Evelyn Kenjam. Peran yang menonjol adalah pemimpin pembelajaran. Nilai yang ditanamkan adalah kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Adapun kegiatan yang sudah beliau terapkan yaitu sebagai motivator pembelajaran dalam menemukan ide untuk pembuatan zat kimia dari bahan sederhana. Untuk pembuatan zat kimia dari bahan sederhana ini, beliau bersama peserta didik melakukannya dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar lingkungan. Selain itu, ada juga kegiatan yang sudah beliau lakukan, yaitu menumbuhkan motivasi siswa yang muncul dari dalam diri sendiri untuk membuat satu perubahan baru di lingkungan sekolahnya. Dari nilai, peran, dan kegiatan yang sudah beliau lakukan, muncullah strategi dan penguatan yang harus beliau terapkan adalah mencari informasi terbaru melalui sosial media dan lingkungan sekitar. Dan yang kedua, dia harus mengembangkan kreativitas murid. Dan yang ketiga, merubah strategi pembelajaran dan kemampuan murid dalam bernalar kritis, serta melakukan perubahan yang positif yang akan diterapkan di lingkungan sekolah. Berikut adalah tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus ini dirancang untuk kegiatan yang berbasis kekuatan nilai-nilai guru penggerak. Ya, yang pertama, seorang guru penggerak itu dia harus mengikuti pelatihan pengembangan diri. Yang kedua, seorang guru penggerak harus melakukan praktek baik dalam pengembangan pembelajaran. Yang ketiga, seorang guru penggerak itu harus berinisiatif tinggi dalam pengembangan kreativitas. Dan yang terakhir adalah seorang guru penggerak harus memberikan ide atau gagasan yang membangun program sekolah. Dan yang terakhir adalah gambaran sederhana. Gambaran sederhana ini kami ambil dari kegiatan yang sudah kami lakukan yang berkaitan dengan peran dan nilai guru penggerak. Kami akan menggambarkan sedikit tentang seorang guru penggerak itu harus terus belajar sepanjang hayat, senantiasa menampilkan dirinya dalam melakukan aksi nyata serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya perintah dari sekolah, dinas, atau pihak lain, sehingga terwujud nilai mandiri yang tertanam di dalam diri guru tersebut. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam guru penggerak, Indonesia maju. Dari hasil presentasi yang sudah kami lakukan, ada tanggapan dan komentar dari kelompok 1 dan kelompok 3 yang ditayangkan dalam slide-slide berikut ini.